Pada masa sekarang, kita sering mendengar pengakuan dari seseorang sebagai keturunan Rasulullah atau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Di depan nama mereka yang mengaku aku keturunan Nabi Muhammad ini, biasanya ada tambahan gelar Habib, Sayyid atau Syarif. Penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyimpulkan bahwa para habaib Ba'alawi bukanlah keturunan sah Rasulullah, mendapat tanggapan yang beragam, ada yang pro bahkan ada yang kontra. Kebanyakan pihak yang kontra berasal dari para habaib dan para muhibinnya. Hingga saat ini pihak yang kontra dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin belum mampu untuk menampilkan data dan fakta akurat yang bisa melemahkan bahkan menganulir pendapat Kiai Haji Imaduddin. Komentar miring pun dilontarkan oleh mereka yang kontra, hingga keluarlah kata-kata makian, umpatan hingga seisi kebun binatang disebut semua. Mereka hanya bermodalkan asumsi dan data yang tidak bisa digunakan untuk menyanggah penelitian Kiai Haji Imaduddin. Bahkan dari kalangan habaib Ba'alawi pun sudah melakukan penyanggahan, namun dengan mudah dapat dipatahkan argumentasinya. Bak kebakaran jenggot, banyak juga oknum habaib yang mengeluarkan statement yang memojokkan, dan bisa dibilang merendahkan Kiai Haji Imaduddin pada khususnya, dan para ulama pribumi pada umumnya. Tak ayal, statement-statement tersebut semakin membuat jengkel banyak orang, hingga muncullah usulan untuk dilakukannya tes DNA bagi para habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, biar menjadi jelas apakah mereka benar-benar keturunan Rasulullah ataukah bukan. Zaman semakin modern dan teknologi semakin maju, semua informasi bisa dilacak dengan mudah. Para netizen pun mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mencari kejelasan nasab Ba'alawi, bahkan berusaha melemahkan nasab Ba'alawi, termasuk dengan tantangan tes DNA. Dan ingat, kalau sampai kebanyakan umat Islam Indonesia setuju dengan tuntutan tes DNA, itu artinya Ba'alawi kehilangan kepercayaan mayoritas umat Islam Indonesia. Zaman serba modern saat ini, siapa saja yang mengaku keturunan Nabi bisa melakukan tes DNA, sebelum koar-koar di atas mimbar dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA hasilnya diumumkan di khalayak ramai, apakah yang bersangkutan keturunan Nabi, atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nasab untuk memperbaiki nasib, untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya. Ya bolehlah seorang habib kita hormati, asalkan semua yang mengaku sebagai habib mau tes DNA. Berani ndak, hasilnya diumumkan di masyarakat, itu baru adil. Kita kadang cinta mati sama habib, dan mengucilkan orang tua dan guru-guru kita. Padahal merekalah yang mengukir jiwa raga, mendidik dan merawat ketika sakit dan saat butuh pertolongan. Kalau para habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung, apalagi ajaran Islam yang disampaikannya, penuh dengan kata-kata kotor dan sebagai ujaran kebencian. Wah, bisa jadi ini habib atau cucu Nabi palsu. Lalu seperti apa sih tes DNA itu? Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad ini bisa dibuktikan melalui pembuktian ilmiah, yaitu dengan tes DNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid, yang merupakan molekul yang mengkode sifat genetik suatu organisme. Seluruh tubuh manusia terdiri dari kumpulan sel yang membentuk sistem organ. Setiap sel yang terdapat tersebut, kecuali sel darah merah, memiliki inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel ini terdapat kromosom yang terdiri dari rantai-rantai deoksiribonukleik acid atau DNA. Setiap manusia memiliki 22 pasang autosom, kromosom tubuh, dan satu pasang gonosom, kromosom kelamin. Pada laki-laki terdapat satu pasang gonosom X dan Y, sedangkan pada wanita terdapat satu pasang X dan X. DNA adalah molekul yang mengkode sifat genetik suatu organisme. Setiap data dari tiap sel di tubuh manusia tersimpan di dalam DNA. Selain itu, DNA mengatur fungsi dan pertumbuhan tiap-tiap sel. Ketika manusia melakukan proses reproduksi, akan ada penggabungan antara DNA ayah dan ibu. Nantinya DNA ini akan terus diturunkan kepada keturunan selanjutnya, baik pada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seterusnya. Itulah mengapa kita bisa melacak keaslian seorang anak dari DNA ini. Untuk mendapatkan DNA hanya dibutuhkan sedikit sekali sampel. DNA bisa didapatkan di mana saja di seluruh tubuh manusia. Rambut, kuku, air liur, DSB. Yang penting jaringan tersebut mengandung sel, pasti di dalamnya ada denanya. Ketika manusia melakukan proses reproduksi, akan ada penggabungan antara DNA ayah dan ibu. Nantinya DNA ini akan terus diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Khusus untuk DNA ayah, ada istilah YDNA, yaitu kode genetik yang diturunkan dari seorang ayah kepada anak laki-lakinya.
Ketika zaman dahulu kala, banyak orang-orang Timur Tengah mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal ini terjadi terutama di negara Islam yang non-Arab, contohnya seperti negara kita ini, Indonesia. Ketika masa zaman emas perdagangan Indonesia melalui jalur maritim, banyak pedagang dari Timur Tengah datang ke Indonesia. Beberapa di antara mereka ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tingkat informasi dan pengetahuan masyarakat yang terbatas kala itu, mengakibatkan masyarakat mudah percaya pada bualan orang-orang tidak bertanggung jawab tersebut. Asalkan berwajah Arab, pandai ilmu agama, dan bisa mengelabui masyarakat, maka sudah dipastikan, masyarakat akan tertipu. Kenapa banyak orang mengaku sebagai keturunan Nabi? Salah satu alasan mereka melakukan hal-hal tersebut adalah untuk bisa dihormati oleh masyarakat setempat. Bahkan beberapa di antaranya ada yang diberi harta yang melimpah, atau bahkan dinikahkan dengan gadis-gadis setempat. Nah, untuk menghindari para habib palsu tersebut, maka dibutuhkan DNA Nabi Muhammad itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memetakan DNA beliau, sehingga nantinya bisa menjadi template atau standar dalam menentukan keturunan Nabi Muhammad. Nantinya bagian dari DNA beliau akan dicocokkan dengan DNA para habib tersebut. Apakah ada kecocokan atau tidak? Bagaimana mendapatkan DNA Nabi Muhammad? Reliks atau peninggalan Nabi Muhammad banyak tersebar di seluruh dunia, tetapi tidak semua peninggalan beliau tersebut bisa diambil denanya. Berikut ini beberapa peninggalan Nabi Muhammad yang diketahui kemungkinan masih memiliki DNA beliau. 1. Ketika Perang Uhud terjadi, Nabi Muhammad sempat terluka dan kehilangan 4 giginya. Wallahu alam, 2 diantaranya hilang, 1 disimpan di Istana Topkapi di Turki, dan 1 lagi disimpan oleh Sultan Mehmed II. 2. Istana Topkapi di Turki memiliki janggut Nabi Muhammad yang didapat ketika beliau selesai bercukur. Janggut tersebut disimpan dalam kotak kecil. Sekarang kotak tersebut dipindahkan ke Museum Mevlana di Turki dan dipajang di sana hingga sekarang. Selama ini peninggalan janggut dan gigi Nabi Muhammad tersimpan di tempatnya masing-masing. Belum ada peneliti yang meneliti DNA Nabi Muhammad dari peninggalan tersebut. Selain itu, karena peninggalan-peninggalan beliau tersebut rata-rata sudah berumur lebih dari 1400 tahun, kemungkinan DNA yang didapat pun juga masih meragukan. Jangankan untuk mendapatkan denanya, untuk mendapatkan selnya saja sangatlah sulit, karena jaringannya sudah sangat tua. Jikalaupun dapat ditemukan, rantai-rantai DNA yang didapat dari sel-sel yang berumur sangat tua kemungkinan sudah rusak dan sulit diteliti. Para peneliti baru-baru ini memiliki cara lain dalam memetakan DNA Nabi Muhammad. Caranya yaitu dengan memetakan Y-DNA short tandem repeat, atau STR, dari keturunan Nabi Muhammad yang berada di zaman sekarang, untuk melihat mundur ke belakang. Y-DNA hanya terdapat di laki-laki saja, sehingga pemeriksaan ini dilakukan pada Habib saja, bukan Habibah. Seperti diketahui, berdasarkan sirah Nabi, Rasulullah memiliki putri bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang merupakan istri dari Sayyidina Ali bin Abu Talib bin Abdul Muthalib. Sayyidina Ali bin Abi Talib sendiri merupakan sepupu sebelah laki-laki dari Nabi Muhammad. Hal ini berarti Y-DNA Rasulullah akan sama dengan Y-DNA Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Melalui keluarga Sayyidina Ali inilah, Rasulullah memiliki 2 cucu laki-laki, bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, yang menjadi leluhur zuriat Rasulullah pada masa sekarang. DNA dari para habib asli dikumpulkan dari seluruh dunia dan dilihat kesamaannya. Setelah itu data DNA tersebut dicocokkan satu sama lain, sehingga nanti menjadi template tunggal untuk menentukan keaslian keturunan Nabi Muhammad. Kelemahan dari teknik ini adalah, tidak bisa memetakan secara langsung DNA Nabi Muhammad. Pemetaan mundur ini hanya bisa dilakukan dengan melihat Y-DNA, atau DNA dari nenek moyang laki-laki. Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki, tetapi beliau memiliki cucu laki-laki, sehingga DNA yang dipetakan akan mirip dengan cucu beliau, bukan dengan DNA beliau. Adapun keuntungan dari teknik ini adalah, dapat menilai secara akurat keturunan seseorang yang dilihat dari Y-DNA-nya. Y-DNA ini terdapat di kromosom Y, yaitu kromosom kelamin, atau gonosom, yang menentukan jenis kelamin laki-laki. Y-DNA bermutasi dengan pola yang sama pada individu dengan leluhur yang sama, sehingga tingkat keakuratannya sangatlah tinggi. Dalam penelitian genetika, Y-DNA yang menandakan sebagai keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, memiliki kode DNA FGC10500+. Pada pengembangan selanjutnya,
Zuriat dari keturunan Sayyidina Hasan dapat dikenali melalui ciri genetik DYS513 sama dengan 12, sedangkan Sayyidina Husain dengan kode YDNAFGC30416